pemirsa ini mengenai pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tingkat SD hingga SMA di Jakarta dimulai pada hari ini. Ratusan orang tua murid yang hendak mendaftarkan putra-putri mereka memadati Selasar SMP Negeri 115 di Tebet, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Bahkan sejumlah orang tua murid sudah mendatangi sekolah sejak pukul 5 pagi untuk mendapatkan nomor antrean yang lebih awal. Di hari pertama pembukaan PPDB jalur zonasi, ini SMP Negeri 115 Jakarta menyediakan 400 nomor antrian bagi calon peserta didik baru. Sejumlah orang tua murid mengaku sengaja datang lebih awal untuk menghindari antrian panjang saat pendaftaran. Mereka memilih mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 115 karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah unggulan di Jakarta. Kualitas sekolah, tenaga pendidik, dan lokasi yang strategis dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan lain bagi para orang tua murid. PPDB untuk jalur zonasi di Jakarta akan berlangsung selama 3 hari atau sampai hari Rabu siang mendatang. Persyaratan yang lain ditambahkan monggo, tapi yang wajib. Dari jam 5. Hah? Mau daftar anak sekolah SMP. Kenapa Bu milih sekolahnya di? Karena anaknya emang pengen cita-citanya di sana. Sini. Di sini maksudnya di cita-citanya. Terus kenapa Bu daftar sampai harus jam 5? Biar nggak nomor antrian panjang kan, sampai 400 malah. Itu bagian nomor berapa? Nomor 26. 26 akhir jam 5. SKUN, SKUN yang asli, sama fotokopi yang legalisir, sama kakak. Ya pemirsa, di SMPN 115 orang tua murid telah antri sejak pukul 00 bahkan. Ya, panitia menyatakan verifikasi berkas bisa dilakukan di sekolah negeri mana saja sehingga tidak perlu antre di sekolah yang sudah ramai. Memberikan antrian dari pukul 5.45, tapi penduduk sudah mulai dari pukul 04 sudah berkumpul di sini. Nah, kemudian kita berikan nomor antrian, terus kemudian nanti dipanggil sistem antrian. Kita menggunakan sistem antrian seperti bank supaya nanti antrian bisa menjadi lebih rapi lagi. Nah, pelayanan kita ini alhamdulillah ini ada 10 verifikator yang memverifikasi data dari pendaftar, kemudian nanti ada 4 operator yang siap untuk mengentri data sampai ke sistem PPDB di DKI. Kuotanya 183. Karena nanti kan untuk DKI ini kan ada sistem yang pertama adalah zonasi umum berdasarkan nanti prestasi di USBN. Setelah itu kemudian ada namanya zonasi afirmasi bagi penduduk yang kemudian memiliki KJP sama KJP+. Kami berharap bahwa kepada Bapak Ibu penduduk DKI yang kemudian berminat sekolah di DKI tidak usah resah bahwa kita akan melayani dengan optimal, dengan maksimal. Tidak ada prioritas mana duluan, tapi yang pertama adalah terkait dengan nilai USBN-nya, kemudian umurnya, baru nanti kemudian proses pendaftarannya. Dan untuk pendaftaran itu tidak melulu di sini. Seluruh DKI itu sama pelayanannya. Untuk melayani warga DKI, jadi tidak usah berebut di satu sekolah, bisa kemudian menyebar di sekolah yang lainnya. Pemirsa, Elvariska Bayu rekan kami saat ini sudah berada di antara antrian dari orang tua murid di salah satu sekolah di Jakarta untuk memantau bagaimana kondisinya siang hari ini. Baik, Elvariska, bagaimana? Sudah seperti apa? Masih lama ya sepertinya di sana untuk antrian orang tua murid. Bagaimana situasinya hingga siang hari ini? Alfat dan juga pemirsa, ini benar sekali pada hari ini merupakan hari pertama untuk pendaftaran penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta 2019 untuk jalur zonasi. Dan Alfat, saat ini saya berada di salah satu SMA di Pulau Gadung, Jakarta Timur, yakni SMA 21 Jakarta, di mana ini kami melihat sejak tadi pagi ini antrian sudah terlihat di depan ruang PPDB tempat pendaftaran. Ini memang orang tua murid nampaknya ingin segera mendapatkan nomor token yang nanti akan diperoleh oleh orang tua murid ketika telah melakukan verifikasi berkas di SMA Negeri 21 ini. Meskipun begitu, ini nampaknya juga seperti yang terlihat juga di belakang saya, ini banyak sekali antrian, di mana ini nih masih nomor 300 antriannya. Sementara tadi kami melihat bahwa sampai pukul 9 saja antriannya ini sudah 700
calon peserta didik. Nah, mereka datang bersama orang tuanya nih. Dan saat ini saya akan mewawancarai salah satu dari orang tua murid. Ibu, halo Ibu. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ibu boleh bergabung sama saya di sini, Ibu. Maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Revalina. Ibu, ini tadi sudah datang dari pukul berapa Bu untuk mendaftar? Saya datang dari jam setengah 8 pagi dengan nomor urut 602. 602. Ibu, ini memang anaknya mau dimasukkan ke sekolah SMA Negeri 21 atau Ya kita jaga-jaga karena kita emang diharuskan ngambil token ya. Jadi ya ini anak aku sih maunya masuknya 68. Ya kita kan ada jenjang 68 21 bisa ngambil 3 tempat gitu loh. memang untuk lebih pagi datangnya untuk mendapatkan nomor atau seperti apa Bu? Kalau informasi yang Ibu dapatkan memang harus lebih pagi dapat nomor token atau? Iya, emang harus lebih pagi. Ya, Nah harapannya Bu dengan melihat sistem yang kayak gini, ini kan Ibu harus antri kan untuk mendapatkan token itu gitu, sementara daftarnya nanti harus online gitu. Nah kalau menurut Ibu sendiri, efektifnya seperti apa sih Bu? Kalau harapan dari orang tua murid ini seperti apa sih sebenarnya ya kalau kita bisa rapi, sistemnya bisa bagus gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa sih seperti ini. Cuman ya karena berjubel, jadi kayaknya masih dari Jakarta Utara semuanya tuh maksudnya banyak yang tokennya nyari di sini. Jadi jubel kalau emang pengen efektif gitu ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kita dari online gitu, kalau bisa gitu dari online juga lebih efektif kan sebenarnya, lebih enak gitu loh, lebih anak-anak lebih kita bisa ngerjain sendiri di rumah gitu. Ini nomornya nomor berapa Bu? Tadi kalau boleh tahu Bu? 602 setengah 8. 602 setengah 8. Ya sekarang baru nomor 400 sekian lah, 400 berapa gitu. berarti ini masih menunggu 200 nomor lagi ya Bu. Anaknya di bawah Bu mau masuk jurusan apa? Enggak, anaknya di rumah. Pulang dulu katanya, habis capek masih, nanti kalau udah hampir nomornya saya telepon baru ke sini. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Semoga nanti bisa cepat dipanggil Bu nomornya ya. Nah saat ini pemirsa saya juga seperti yang dilihat ini memang mereka melakukan verifikasi berkas untuk mendapatkan nomor token di ruang PPDB yang sudah disiapkan oleh SMA Negeri 21 Jakarta ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan kepala sekolahnya. Kita akan berbincang juga dengan kepala sekolah SMA Negeri 21 Jakarta, Bapak Taga Rajaga ya Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya Pak, ini kan sistemnya sebenarnya kita sudah bisa mendaftar online, tapi harus mengambil token. Tadi saya dengar nih, bahkan ada yang dari jam 3 pagi Pak antri di sini. Nah sebenarnya ini pelayanannya dari jam berapa sih? Ya, terima kasih. Yang jelas kami melayani kalau lihat jadwal itu jam 6.30. Tetapi karena situasi tadi pagi cukup banyak yang datang, bahkan dari jam 4 kurang, maka tadi teman-teman panitia saya arahkan untuk membuka loket verifikasi itu jam 6 kurang 10. Jadi teman-teman yang absen langsung ke meja pelayanan, bahkan mereka-mereka yang kadang bukan panitia kita libatkan. Kenapa? Karena banyak sekali masyarakat yang datang. Gitu. Sekarang nih sudah berapa banyak nih Pak yang sudah antri Pak? Yang sudah mengambil nomor itu hampir 800 ya. 800 sudah terlayani 400 orang. Artinya kita membuka loket, membuka operatornya itu 12 orang untuk membantu pelayanan pembuatan token gitu. Antriannya cukup banyak Pak. Dengan 12 orang ini kira-kira efektif nggak Pak? Atau apakah waktu yang digunakan untuk masing-masing dalam 12 orang ini apakah lama atau berapa lama waktu yang diperlukan? Jadi kita udah estimasi satu orang itu kita bisa layani 3 menit paling lama. Paling lama 3 menit dengan asumsi bahwa 3 menit kalau 12 orang masuk cukup bisa untuk mengcover. Mudah-mudahan sampai dengan pukul 3.15 kita bisa selesaikan itu semua gitu. Ini kan nanti masih sampai pukul berapa nih Pak untuk melayani ini Pak, sampai pukul berapa? Kalau hari ini kita tetap harus melayani. Kami tidak membatasi, kami walaupun ada jam kerja, tapi yang penting sistem membuka terus kita akan layani. Ini sampai ada maksimalnya nggak Pak? Nanti berapa orang atau batasnya nanti? Kalau maksimalnya ini kan udah sampai kan 800. Kita kan nggak bisa batasi besok aja gitu, karena masyarakat kadang-kadang mohon maaf begitu antusias, semangat,
bilang besok itu menjadi takut masalah. Kami tetap akan melayani. Bahkan mungkin waktu istirahat pun kita akan gilir, karena ada 12 kita bagian, jadi separuh istirahat, separuh melayani. Pokoknya pelayanan ini nggak boleh berhenti, harus jalan terus gitu. Untuk SMA Negeri 21 berarti walaupun mereka datang ke sini, berarti ini bukan di SMA, untuk mendaftar di SMA 21 saja ya Pak? Bisa untuk ke mana saja gitu ya? Ya, memang betul. Jadi pembuatan token itu seluruh SMA harus melayani. Walaupun yang membuat token atau membuat token di 21 itu tidak memilih 21. Karena emang pilihan itu diserahkan kepada masyarakat dengan bahasa zonasi. Artinya setiap orang yang bertempat tinggal di satu wilayah itu berhak beberapa sekolah yang ditentukan gitu. Jadi pasti dari 800 orang itu nggak mungkin semua daftar ke 21. Mungkin ada yang ke SMA 8, ada yang ke SMA 68, atau yang lainnya gitu. Kalau di SMA Negeri 21 ini sendiri zonasinya yang mana aja nih Pak? Untuk kelurahan mana yang bisa kemudian masuk untuk sistem zonasi? Untuk zonasi SMA 21 itu meliputi Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, Pulau Gadung, Kayu Jati, kemudian Pegangsaan, Timur dan Barat. Ini yang kalau dahulu itu kan sekolah beririsan dengan beberapa kelurahan. Tapi sekarang pemerintah menetapkan satu kelurahan itu boleh didaftarkan oleh beberapa sekolah. Misalnya Kelurahan Kayu Putih itu SMA mana saja masyarakat Kayu Putih berdaftar, apakah 21, 22 atau 36 gitu. Sehingga basisnya itu basis kelurahan atau wilayah. Untuk orang tua ataupun calon peserta didik yang ingin mendaftar nih Pak, berkas apa saja yang penting untuk dibawa untuk mendapatkan untuk dapat diverifikasi kemudian juga mendapatkan nomor token ini Pak? Yang utama itu adalah kartu keluarga yang asli, lalu fotokopinya, kemudian surat keterangan hasil ujian nasional sementara dari sekolah. Nah, kenapa harus asli dibawa? Karena itu untuk menentukan bahwa dokumen domisili orang tersebut adalah benar, gitu. Jika terjadi kesalahan, maaf misalkan tadi pagi ada kasus begini. Di situ tertulis bulan April 2019, padahal kan paling lamanya 2 Januari 2019. Tetapi ada yang April, ada yang Februari. Mereka bilang gini, Pak ini kita perbaikan, kita perubahan. Nah kami tidak mau berdebat, kami arahkan ke posko, karena di posko Jakarta Timur saat itu di SMK 26 ada bagian Dukcapil yang bagian mengurusi tentang keabsahan dokumen domisili warga. Sehingga kami arahkan, alhamdulillah tadi datang lagi, Pak ya sudah selesai Pak. Jadi mereka juga masyarakat puas terlayani gitu. Kalau sejauh dari yang ini sudah 800 orang yang mendaftar ya Pak, masalah apa yang kemudian ditemui tadi itu Pak, selain dari mungkin juga masalah dari kartu keluarga, juga mungkin apa yang ditemui oleh sekolah dalam melayani untuk pendaftaran PPDB? Satu yang tadi ya, yang kedua tadi ada pindahan dari daerah dari Jawa Tengah ke DKI, tapi bulan Maret kalau nggak salah itu, jadi nggak bisa kita layani karena kan harus sebelum 2 Januari. Yang ketiga masalah non teknis lah. Jadi tadi pagi itu pengen dilayani lebih dahulu. Bahkan maaf beberapa masyarakat inisiatif membuat daftar urutan. Siapa yang duluan, siapa yang nomor 2 dan seterusnya. Kami tetap layani. Kami akan akomodir itu untuk dijadikan sebagai nomor urut gitu. Seterusnya udah terlayani dengan baik gitu. Terima kasih ya Pak atas waktunya Pak, selamat melanjutkan kembali Pak pekerjaannya. Dan pemirsa ini memang untuk hari ini pembukaan pertama untuk sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di DKI Jakarta, di mana untuk sistem zonasi ini satu sekolah itu dapat menampung kuota untuk 60% dari kuota dari sekolahnya, di mana dari 60% ini 80%-nya itu dari umum dan 20%-nya ini adalah dari untuk afirmasi pemilik KJP dan juga KJP Plus. Sementara demikian Alfa, kami kembalikan kepada Anda ke studio. Ya baik, terima kasih Alfariska Bayu dari SMA N21 Pulau Gadung. Banyak sekali ya Alfat yang masih mengantri sejak pukul 3 pagi loh. Luar biasa. Lalu sebenarnya pemirsa bagaimana sih alur pendaftaran ke sekolah negeri dan juga apa saja syarat-syarat yang harus dilengkapi? Dan simak informasinya berikut ini pemirsa. Ya.